Jadi Maulid Simtudurar ini disusun dikarang oleh Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi radhiyallahu anhu, putra seorang muftil Haramain. Ayahnya adalah mufti Mekah dan Madinah. Beliau adalah adik dari gurunya Mbah Hasyim Asy'ari. Habib Husain bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi adalah salah satu gurunya Mbah Hasyim Asy'ari. Itu punya adik namanya Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Nah, Maulid Simtudurar ini bisa dibaca lengkap, bisa dibaca sebagian. Kalau mau baca lengkap itu tentunya yang sempurna. Tapi kadang mengingat waktu ya dan kondisi masyarakatnya, mungkin kalau dibaca semua pada kelenger, pada nggak kuat kelamaan, maka dibaca sebagian. Cuman untuk membaca sebagian itu ada aturannya, ada tata keramanya, ada sopan santunnya, ada adabnya. Bagaimana cara membaca sebagian? Cara membaca sebagian adalah dibaca mulai dari pasal yang pertama sampai pasal yang ketujuh. Itu tidak boleh dipotong-potong, dibaca lengkap. 1 sampai 7 dibaca lengkap. Setelah itu mahallul qiyam, waktunya, tempatnya berdiri bersama-sama ya Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti biasanya. Setelah itu pasal yang ke-8 wajib dibaca. Pasal yang ke-8 wajib dibaca. Setelah itu boleh loncat. Loncatnya kemana? Mau loncat sebelum doa 1 pasal boleh, mau loncat sebelum doa 2 pasal juga boleh. Artinya kalau loncat kepada pasal sebelum doa yaitu pasal yang ke-14 walaqadid tasofa, atau ke pasal yang ke-13 ya, pasal yang 13 lanjut 14 kemudian doa. Itu yang dibaca ringkasnya seperti itu. Kemudian kalau disisipi qasidah bagus ya, tapi jangan qasidahnya justru menghilangkan maulidnya. Qasidah itu judulnya selingan, biar kita semakin bersemangat, biar kita semakin bisa menghayati maulid itu sendiri. Jangan sampai gara-gara mau qasidahan maulidnya justru hilang. Nah, ini tata krama yang diajarkan oleh penerus Maulid Simtudurar dari mulai zaman Habib Anis ya, putra-putra beliau ya, seperti itu yang diajarkan. Maka yang pengen barokahnya full, ikuti apa yang diajarkan oleh anak cucu penulisnya, yang diajarkan oleh ahli warisnya, sehingga barokah. Terus cara bacanya bagaimana? Karena Simtudurar ini disusun dengan kaidah prosa, bukan pantun, bukan puisi. Ada yang puisi seperti burdah ya, ada yang prosa seperti Simtudurar. Karena prosa maka cara membacanya sama dengan menggunakan lagu-lagu yang digunakan untuk membaca Al-Quran. Jadi baca Al-Quran itu ada irama khususnya. Irama khusus yang digunakan untuk baca Al-Quran bisa digunakan untuk baca Simtudurar. Irama khusus yang digunakan untuk membuat syair-syair Arab juga bisa digunakan untuk membaca Simtudurar. Nah, sebelum membaca Simtudurar biasanya diawali dengan membaca beberapa ayat dari Al-Quran yang menjelaskan tentang kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau ada orang mengatakan lebih baik mana, baca Al-Quran atau baca maulid, nah ini pertanyaan yang bodoh. Ya, pertanyaan yang bodoh. Kenapa? Karena walaupun sebaik-baik amal misalnya zikir itu membaca Al-Quran, bukan berarti Anda tidak boleh ngobrol. Betul atau betul? Mana yang lebih baik, ngobrol atau baca Al-Quran? Jawabannya apa? Baca Al-Quran. Kalau kalimat ini ditujukan, wes gak usah ngobrol, ngaji wae, kan ya aneh gitu ya. Itu anehnya luar
Luar biasa. Yang terbaik adalah membaca Al-Quran. Tetapi kita juga disuruh membaca kalimat tasbih. Kita disuruh membaca kalimat tahlil. Kita disuruh membaca sholawat. Kita disuruh membaca istighfar. Kita disuruh amar ma'ruf nahi mungkar. Kita disuruh berbicara yang halal, menyenangkan hati mukmin yang lain. Maka sangat aneh kalau ada orang mengatakan daripada baca maulid lebih baik baca Al-Quran. Ini kalimat yang salah fatal dan menunjukkan orang yang ngomong ilmunya nggak jelas. Ya, ilmunya nggak jelas. Nah terus apakah membaca maulid itu sesuatu yang kurang baik? Jawabannya adalah bagaimana menjelaskan isi Al-Quran dikatakan kurang baik. Maulid menjelaskan sejarah kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulid mengajak orang untuk bersolawat. Al-Qur'annya memerintahkan kita, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi